Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan model pengembangan kurikulum dengan kurikulum Merdeka Belajar beserta implementasinya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sinta Clara Brusemberi Milala dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Kamariawan. Next. Nah, jadi ada 4 topik pembahasan kami pada hari ini. Yang pertama, apakah dalam menyusun suatu program pendidikan itu memerlukan model pengembangan kurikulum? Yang kedua, seberapa pentingkah model pengembangan kurikulum itu bagi kurikulum mereka belajar? Yang ketiga, apakah jenis-jenis model pengembangan kurikulum memiliki hubungan dengan kurikulum mereka belajar? Yang terakhir adalah pendekatan manakah yang sesuai dengan kurikulum mereka belajar? Next. Nah, jadi pertanyaan pertama saya ulang, apakah dalam menyusun suatu program pendidikan memerlukan model pengembangan kurikulum? Next. Ya, jawabannya ya. Nah, jadi dalam menyusun suatu program pendidikan itu tentunya eh, perlu yang namanya model pengembangan. Nah, karena model pengembangan kurikulum ini adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Nah, jadi ketika pemerintah membuat atau menyusun suatu program pendidikan, nah jadi ada nantinya 3 kegiatan di situ yang sebelumnya saya sudah jelaskan, di mana ada mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Nah, jadi model inilah yang akan membantu dalam mengorganisir dan memandu proses pengembangan kurikulum itu agar terstruktur, terarah, dan efektif. Next. Nah, yang pertanyaan kedua, seberapa pentingkah model pengembangan kurikulum bagi kurikulum mereka belajar? Next. Nah, jadi model pengembangan kurikulum itu sangatlah penting dalam kurikulum mereka belajar. Karena model tersebut itu memberikan kerangka dan pedoman bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai kurikulum mereka belajar. Nah, di mana kita ketahui bahwa nilai-nilai kurikulum mereka belajar itu lebih mengedepankan siswa itu lebih mandiri, atau disebut dalam proses pembelajaran siswa itu lebih ditekankan untuk lebih aktif dari pengajar. Oke, next. Pertanyaan ketiga adalah, apakah jenis-jenis model pengembangan kurikulum ini memiliki hubungan dengan kurikulum mereka belajar? Nah, jadi di sini kami menjelaskan ada 3 jenis-jenis model pengembangan kurikulum. Karena sebelumnya presentasi yang pertama kami menjelaskan 3 jenis model pengembangan kurikulum. Nah, sebenarnya ada banyak jenis-jenis model pengembangan kurikulum, tapi kami akan menjelaskan ketiga-tiganya jenis model pengembangan kurikulum ini apa sih hubungannya gitu. Apakah ada hubungan dengan kurikulum mereka belajar? Nanti kita bahas. Next. Nah, yang pertama model Tiller. Nah, hubungan antara model pengembangan kurikulum Tiller dengan kurikulum mereka belajar ini dapat kita lihat nih beberapa keterkaitan. Nah, yang pertama itu perumusan tujuan. Nah, model pengembangan kurikulum Tiller ini kan menekankan pentingnya merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, kurikulum mereka belajar juga begitu. Dia juga mengakui pentingnya tujuan dalam pembelajaran. Nah, jadi dalam kurikulum mereka belajar itu tujuan pendidikan ya dapat disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan siswa, apa yang dia minati, apa bakatnya.
Gitu. Nah, yang kedua yaitu menentukan proses pembelajaran. Nah, jadi model pengembangan kurikulum Tiller ini mengacu pada perluasan pengalaman, mengacu pada perluasan pengetahuan maksudnya, dan kemampuan siswa melalui proses pembelajaran yang efektif. Nah, jadi kurikulum mereka belajar ini eh, punya konsep juga, yaitu kebebasan dan kemandirian siswa untuk mendukung pilihan dan pengaturan proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa tersebut. Next. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Nah, jadi model Tiller ini menyebutkan bahwa pengorganisasian pengalaman belajar siswa itu ada dua. Nah, yang pertama secara vertikal, yang kedua secara horizontal. Nah, secara vertikal ini hubungan antar kelas dan horizontal itu hubungan dalam satu kelas. Nah, jadi dalam kurikulum mereka belajar itu juga ada pengorganisasian pengalaman belajar. Nah, mereka ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa dan juga memperhatikan kontinuitas urutan isi dan integrasi. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi model pengembangan kurikulum Tiller ini juga yang namanya menekankan pentingnya evaluasi pembelajaran untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kurikulum mereka belajar juga begitu. Dia sangat menghargai juga yang namanya evaluasi pembelajaran yang dapat mencerminkan kemajuan, pertumbuhan, dan pencapaian siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Next. Yang kedua, model administratif. Nah, jadi model administratif ini adalah sistem komando dari atas ke bawah atau juga disebut dengan top down. Nah, jadi artinya ini berarti keputusan tentang kurikulum dan kebijakan pendidikan itu diambil oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan secara seragam di seluruh daerah. Nah, jadi namun pendekatan administratif ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan tujuan kurikulum mereka belajar. Nah, dimana kita ketahui bahwa kurikulum mereka belajar itu kan menempatkan perhatian yang besar pada kebebasan, kemandirian, dan relevansi pembelajaran bagi siswa. Nah, tentunya sangat jauh ya teman-teman bahwa model administrasi ini pemerintahnya yang membuat sistem pendidikan dan tidak menyesuaikan apa yang dibutuhkan siswa tersebut gitu. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu model grassroots. Nah, di dalam model ini hubungan antara model grassroots dengan Merdeka Belajar yaitu di Merdeka Belajar, guru memiliki kebebasan untuk menyempurnakan dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Nah, sedangkan grassroots, guru juga memiliki kebebasan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan melibatkan pemangku kepentingan lain, seperti siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengembangan kurikulum tersebut. Nah, dengan demikian, grassroots dapat mendukung konsep kebebasan, kemandirian, dan juga relevansi pembelajaran yang menjadi fokus utama dalam pengembangan dalam kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Nah, selanjutnya itu pendekatan manakah yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar? Di sini terdapat beberapa pendekatan kurikulum dan di sini kami memilih ada dua pendekatan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan integratif.
Prinsip-prinsip pendekatan integratif yaitu yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan berbagai cara belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua, mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mengintegrasi berbagai metode pembelajaran yang efektif. Nah, sedangkan kurikulum mereka memberikan kebebasan dan kemandirian kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Nah, dari sana saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa pendekatan integratif telah diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan, kemandirian, dan integrasi berbagai metode pembelajaran kepada siswa dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Di sini ada juga pendekatan humanistik. Nah, di pendekatan humanistik itu adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat perhatian. Dalam pendekatan humanistik, perkembangan afektif siswa juga dianggap sangat penting. Afektif mengacu pada aspek emosional, sosial, dan nilai-nilai yang ada dalam diri siswa tersebut. Sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar, memberikan kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Dalam konteks kurikulum Merdeka Belajar, siswa diberikan kebebasan untuk memilih jalur, metode, dan gaya belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Nah, di sini juga kita dapat simpulkan bahwa pendekatan ini juga sudah diimplementasikan ke dalam kurikulum Merdeka Belajar karena memiliki kesamaan dalam perkembangan afektif siswa dan juga memberikan kebebasan serta kemandirian kepada siswa dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran mereka. Dan juga menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.